Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita di Jamal TV ini kedatangan tamu namanya Bu Lili S. Wastova. Di, Beliau ini caleg PDIP Dapil Lamongan Gresik ya. Nomor siap, 3 kalau nggak salah ya. nomor 2. Oh, nomor 2. Siap. Nomor Nih. 2. Backgroundnya sangat banyak. Yang kita tulis cuma beberapa karena beliau tinggal di Jakarta sebagai Wakakadin Kamar Dagang Indonesia, komisaris PT Lini yang bergerak di Telkom, dan komisaris di Kedirgantaraan dan Maritim. Kita bahasan desa aja Bu ya. Mungkin bisa untuk manfaat bagi teman-teman di Lamongan, masyarakat di Lamongan. Yang saya pertanyakan, kenapa Bu Lili kok mencalonkan diri di PDIP Dapil Lamongan Gresik? Saya mulai mungkin dari latar belakang saya dulu. Saya insinyur aerospace, Kedirgantaran, dan pernah bekerja sebagai rekayasa dan rancang bangun pesawat di PT DI. Itu awal karir saya. Kemudian saya bergerak jadi pelaku dan menggelar jaringan telekomunikasi di seluruh Indonesia 20 tahun lebih sebelum menjadi konsultan, dan kemudian kembali ke bangku sekolah. Saya belajar lagi dan menyelesaikan S3 saya di Unhan. Itu sekilas kira-kira. Nah, dalam perjalanan waktu sebagai profesional, saya selalu beranggapan bahwa semua orang akan melakukan tugasnya sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing. Jadi saya sebagai profesional, saya kerjakan tugas saya sebaik-baiknya, maka nanti di alur kebijakan akan ditindaklanjuti, gitu kan. Kita naif ya. Ternyata masalahnya Indonesia ini lebih kompleks. Saya temukan itu pada waktu saya kuliah terakhir S3, kajian-kajian saya. Dan hati ini mengatakan bahwa selagi saya bisa melakukan sesuatu, kenapa tidak? Kan kalau kita diparingi sehat, diparingi teman-teman yang luar biasa. Karena sekarang ini tatanan yang terjadi adalah untuk melakukan sesuatu di alur kebijakan, masuknya semua lewat partai. Karena kebijakan. Kira-kira menurut pemahaman Bu Lili, kondisi Lamongan ini bagaimana? Saya kalau dengan gini, keluarga saya kan dari Bojonegoro, bapak saya dari Bojonegoro. Jadi kami tuh dari kecil sering Bojonegoro, paling banter tuh tahu Babat. Lamongan tuh nggak pernah ke rekor, tapi Gresik tahu. Terus ke Surabaya. Biasanya kan kalau kami pulang jalan darat seperti itu. Nah, kali ini kan saya berhenti dong. Dari Bojonegoro berhenti Lamongan, saya keliling untuk belajar mengenal, untuk tahu permasalahannya. Dan saya pikir Lamongan itu luar biasa. Sangat berpotensi, sangat banyak. Kotanya, orang-orangnya, lingkungan yang diberikan, panturanya luar biasa sampai ke selatan. Kenapa? Karena membangun satu region, satu daerah itu harus ada imbas. Kalau Surabaya bisa tumbuh, Gresik bisa tumbuh, industri, maka Lamongan harus menjadi bertumbuh yang sama kecepatannya. Menurut pendapat saya ya, itu akan dibuktikan. Tapi potensinya ada. Salah satu indikator yang saya pakai adalah bahwa IPM-nya Lamongan, Indeks Pembangunan Manusia di Lamongan, itu di atas rata-rata nasional. Belum mengejar setinggi di Gresik, tapi mendekati. Artinya imbas itu sudah ada. Sekarang tinggal masalah membumikan itu semua. Kalau saya pertama dari ngobrol di Pantura, untuk hanya melihat sekilas, baru sekilas ya, saya belum memahami in-depth. Pantura itu harus bisa meningkatkan dan harus bisa berkompetisi. Paling nggak kita tinggal milih. Kompetisi kita sama siapa? Jangan sama lokalan.
Kalau teknologinya atau apanya? Pastinya harus pakai teknologi terapan yang sederhana. Contoh? Contohnya kemarin kalau dari ngobrol itu ada satu solusi untuk nelayan itu AIS. Dan kedua, AIS itu apa? AIS itu Automatic Identification System, itu untuk maritim khusus. Itu ada regulasinya, ada banyak Berarti perahu yang punya alat untuk mendeteksi. Dia bisa saling berkomunikasi, bisa punya koneksi dengan platform, artinya bisa deteksi ikan di platform itu ada. Jadi ada banyak hal yang bisa dibangun atau dan sudah sebenarnya dibangun melalui AIS. Jadi kalau kita bilang nelayan-nelayan pemain-pemain besar lah ya, mereka pakai nggak kapal-kapal yang pakai AIS? Semua pakai. Selain aerosistem tadi, AIS tadi, kira-kira apa yang dibutuhkan nelayan di Pantura itu? Kalau kebutuhan, kalau ini lebih banyak menangani atau itu harus cinta lautnya. Misalnya apa? Satu hal yang paling klasik dan ini terjadi di mana-mana, sampah. Sampah itu tidak bisa ditanggulangi kalau sudah sampai di laut, sudah sampai di laut aja. Jadi semua itu harus, termasuk yang di sungai. Sungai ini masalahnya sama, sampah. Ya, ini masalah bersama itu harus dipahami. Kedua, ikan-ikannya menjadi tidak sehat. Yang garam bagaimana? Teknologinya apa? Perlu sentuhan yang garam? Itu perlu dan itu sedang saya dalami. Ada satu hal yang perlu, saya nggak tahu apa udah, saya yakin mestinya udah ada. Tapi perlu koordinasi untuk meningkatkan produksi garam dengan lahan yang makin menyempit. Caranya tidak bisa sepenuhnya memakai kekuatan alam. Sekarang ini setahu saya yang saya coba dalami itu ada yang bisa stacking, ya bisa bertingkat seperti itu, dan cara pengambilan air laut yang tidak terkontaminasi sekarang ini penting ya. Kalau mau meningkatkan produk garamnya harus berkualitas, pasti dia nggak bisa ngambil air laut yang di tepi, dia harus ngambil lebih jauh. Maka itu perlu komunitasnya bekerja sama, solusinya bersama. Intinya gotong royong. Tadi pertanyaannya, gimana proses di tempat pelelangan menjaga kualitas? Itu saya di sini belum lihat, tapi saya pernah lihat di pelelangan ikan di Gorontalo. Itu dahsyat, dan mereka justru nelayan-nelayan ya memang menginginkan quality control yang bagus. Jadi dari dinas perikanan di sana itu pasti akan hadir dan mengecek. Itunya udah ada, perangkat itu udah ada, Mas. Menurut saya tinggal konsistensi. Yang kedua memang kita nggak boleh overfishing ya, supaya menjamin bahwa kualitas dan produksi itu tetap bisa memenuhi. Yang ketiga menurut saya yang menarik adalah meng-create pasar yang tidak semuanya di dalam untuk kota Lamongan, tapi untuk kota lain atau pulau lain. Ekspor. Ya ekspor antar pulau lah ya, keluar. Artinya karena itu akan menantang. Dengan begitu akan ada interaksi dengan nelayan-nelayan di tempat lain. Bengawan Solo ini semua orang udah tahu banjir 6 bulan tidak surut. Bencana rutin ini, bencana rutin. Ini menurut Bu Lili bagaimana? Ada beberapa faktor. Jadi saya tidak hanya mengatakan masyarakatnya atau pemerintahnya atau sungainya itu sendiri, tapi kita tadi Mas sudah bilang bahwa ada faktor bahwa itu daerah resapan, tidak boleh berpenghuni. Pasti ada kajian yang mengatakan bahwa kenapa itu jadi daerah resapan. Kalau itu bentuknya cekungan, maka air lebih cepat meresap. Itu untuk sebagai daya dukung untuk, apalagi kita dekat dengan laut kan, butuh air tawar, air tanah gitu ya. Tapi kalau udah begini, di tempat lain itu bisa
di atas. Ada nggak di pikiran Bu Lili teknologi yang bisa diterapkan dalam kasus banjir seperti itu? Saya tidak menjawab langsung ya, tapi karena saya meyakini ada solusinya. Kalau insinyur itu kan mikirnya harus ada solusi gitu ya. Biasanya ini kan apa, ujungnya terbenturnya masalah dana. Tidak harus hal-hal seperti itu menurut hemat saya ya, tidak harus disolusikan dengan swadaya. Ada hal-hal yang memang bisa dilakukan swadaya, ada hal-hal yang seharusnya tidak swadaya. Lamongan Selatan ini kan daerah pegunungan, daerah hutan. Kalau Bu Lili keliling, hutannya sudah habis, hutannya sudah gundul. Sumber mata air sudah habis karena penambangan galian C semakin marak sepanjang 6 kecamatan di selatan ini. Sehingga dan ini di backup oleh aparat-aparat oknum-oknum aparat, sehingga sudah hilang keasrian. Menurut Bu Lili melihat area hutan yang di Lamongan ini 33.000 hektar yang dipegang oleh 3 KPH, KPH Mojokerto, Jombang, dan Bojonegoro, Tuban, ada Tuban. Itu kira-kira apa? Kira-kira sentuhan teknologi atau menurut background keilmuan Bu Lili untuk menangani Lamongan Selatan yang seperti itu bagaimana? Ya. Mungkin pertama yang jelas itu koordinasi. Karena ini tidak lagi menjadi masalahnya seperti Bengawan Jeruk. Kita harus lihat dari hulu ke hilir. Kalau ini masalah hutan, ini ranah yang berbeda. Saya bukan ahlinya di bidang itu, tapi masalah koordinasinya, kalau tadi Mas sebutkan ada 4 kabupaten yang terdampak, maka secara otomatis ini menjadi satu koordinasi di tingkat provinsi. Jadi ayo sama-sama membangun forum diskusi yang mutualis ya, yang membangun terbuka dengan keempat daerah yang terdampak. Menurut saya itu adalah langkah awal. Ada banyaklah upaya yang bisa dilakukan bersama untuk menghidupkan kembali misalnya wisata-wisata alam. Ya, saya ambil contoh Banyuwangi, desa wisata, itu powerful banget. Ini yang saya bilang, Lamongan harus bisa punya UKM-UKM yang seperti itu. Destinasi wisatanya. Enggak, bukan destinasi wisata, Dewis itu desa wisata. Jadi memang program UKM untuk menggalakkan potensi-potensi daerahnya. Ya, tadi kemaritiman salah satu. Gunakanlah teknologi sedikit yang terapan, bukan yang harus yang super canggih enggak. Teknologi terapan yang cukup, maka itu akan membantu. Namun untuk menggunakan teknologi itu butuh satu sedikit tambahan, mungkin ada pergeseran mindset. Karena harus menerima